Selamat siang Bu Findra, perkenalkan saya Putu Gede Pujayana, NPM 1907-1008. Di sini saya akan presentasikan terkait sistem pembangunan informasi beasiswa Yayasan Manu Widya Narayana untuk tugas akhir saya. Nah, terkait sistemnya sendiri, itu akan bahas tentang pendaftaran beasiswa, informasi beasiswa, pengumuman terkait beasiswa tersebut, dan proses seleksi dari beasiswa tersebut. Nah, kemudian di sini juga memuat 3 role user, diantaranya admin, penguji, dan pendaftar. Di mana admin akan bertugas sebagai pengelola keseluruhan data pada sistem, kemudian penguji khusus sebagai melakukan proses seleksi pada tahap wawancara kepada pendaftar, dan pendaftar sebagai pendaftar beasiswa. Nah, sebelum melanjutkan ke presentasi, saya mohon maaf terlebih dahulu kepada Ibu Findra apabila ada suara lain yang timbul di luar presentasi ini. Saya mohon maaf karena di sebelah rumah saya sedang ada pembangunan atau proyek pembangunan. Nah, untuk yang pertama, saya akan bahas dari halaman utamanya, yaitu halaman beranda. Yang pertama di sini memuat header dari websitenya sendiri, yaitu Yayasan Manu Widya Narayana. Kemudian terdapat beberapa menu, diantaranya beranda, beasiswa, pengumuman, register, dan login. Nah, kemudian untuk branding yang pertama itu section hero. Di sini saya menampilkan branding untuk program beasiswa dari Yayasan Manu Widya Narayana. Kemudian dapat diberikan juga tombol di sini cari beasiswa untuk memudahkan pendaftar agar langsung dapat mencari beasiswa, yang mana akan diarahkan ke halaman menu beasiswa, lalu lihat pengumuman, akan diarahkan ke halaman menu pengumuman. Di sini juga menampilkan data terkait beasiswa dan pendaftar yang terdapat di website ini. Untuk sebelumnya di sini saya telah menambahkan beberapa data sehingga sudah ada angkanya di sini. Baik, saya akan lanjutkan ke section berikutnya. Nah, pada section berikutnya itu menampilkan informasi beasiswa terbaru. Yaitu untuk saat ini saya telah menambahkan 2 beasiswa, yaitu beasiswa SMK dan beasiswa perguruan tinggi. Ya, sebelumnya beasiswa yang sendiri terbagi menjadi 3 jenjang, yaitu SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan section alur dari sistem sendiri. Di sini merupakan alur ketika pendaftar atau kemudahan pendaftar dalam daftar beasiswa, di mana yang pertama memiliki akun, kedua mencari beasiswa, dan ketiga daftar beasiswa. Nah, selanjutnya terdapat section pengumuman terbaru. Di section pengumuman terbaru ini akan memuat 5 pengumuman terbaru yang terdapat pada sistem, yaitu pengumuman terkait beasiswanya. Lalu terakhir terdapat footer dan motivation quotes terkait sistemnya ini. Baik, saya akan lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu menu beasiswa. Nah, di menu beasiswa ini akan menampilkan beasiswa-beasiswa yang telah ditambahkan oleh admin. Nah, beasiswa ini saat ini telah saya tambahkan, yaitu 2 beasiswa SMK dan perguruan tinggi. Di sini dapat dilakukan juga pencarian. Semisal saya akan melakukan pencarian beasiswa perguruan tinggi. Nah, demikian SMA, demikian. Baik, di sini saya akan mencoba masuk ke bagian detail dari beasiswa tersebut dengan menekan tombol selengkapnya. Nah, ketika menekan tombol selengkapnya akan diarahkan ke halaman detail dari beasiswa tersebut. Dan ini merupakan halaman detail dari beasiswa pendidikan jenjang SMA SMK. Di sini memuat judul, kemudian thumbnail atau poster dari beasiswa, deskripsi, kemudian jenjang beasiswa, kapasitas pendaftar, timeline, lalu persyaratan dari umum dan berkas, lalu dalam timeline yang harus diperhatikan oleh pendaftar. Mengenai halaman beasiswa dan detail beasiswa, saya lanjutkan ke halaman pengumuman. Nah, di halaman pengumuman ini dapat memuat pengumuman terkait beasiswa yang dibagi berdasarkan tahap, tanggal, dan pengumuman, di mana tahap ini dibagi menjadi 4, yaitu sesuai dengan proses seleksi dari sistem. Terdapat proses seleksi berkas, soal, wawancara, dan penerima. Nah, di sini juga terdapat fitur pencarian dapat digunakan untuk mencari. Misal saya ingin mencari pengumuman jenjang perguruan tinggi. Nah, sudah muncul perguruan tinggi. Ini merupakan data-data yang telah saya tambahkan sebelumnya. Kemudian untuk detail dari pengumuman dapat ditekan. Semisal di sini saya akan mencoba mengakses detail
Nih, tahap soal dari tahap berkas dari perguruan tinggi. Saya tekan selengkapnya. Ya, jadi ini merupakan halaman detail dari pengumuman pendidikan jenjang beasiswa pendidikan jenjang perguruan tinggi. Di sini memuat jenjangnya, kemudian berkas, lalu judul pengumuman, tanggal publish, dan deskripsi dari pengumuman tersebut. Lalu berikut juga merupakan laporan yang dicetak oleh admin terkait siapa saja pendaftar yang lolos atau tidak dari pengumuman ini atau beasiswa ini. Di sini juga dapat diunduh laporannya dengan menekan tombol download laporan. Ya, di sini dapat diunduh laporannya. Baik, saya akan lanjutkan ke halaman register. Di sini saya akan mencoba untuk membuat akun terlebih dahulu, di mana sebelumnya proses register ini akan melakukan verifikasi email terlebih dahulu, sehingga ketika user atau pendaftar ingin login, perlu diverifikasi terlebih dahulu emailnya. Jadi pertama saya akan menguji validasinya. Ya, harus semua form diisi terlebih dahulu. Saya akan menginputkan namanya. Email dan password. Di sini passwordnya minimal 8 dan konfirmasi password harus sama dengan password. Karena di sini sudah lengkap semua, saya akan coba register sekarang. Ya, sistem akan melakukan proses register dan melakukan pengiriman email verifikasi. Nah, namun sebelum melakukan verifikasi email, di sini saya akan melakukan login terlebih dahulu sebelum emailnya diverifikasi. Apakah bisa? Verifikasi email Anda terlebih dahulu. Jadi diperlukan verifikasi email terlebih dahulu. Kemudian terkait validasi pada login juga sudah. Baik, berikutnya saya akan melakukan verifikasi email dengan mengecek email yang telah dikirimkan oleh sistem. Di sini sudah terkirim register email verifikasi. Nah, jadi di sini merupakan halaman atau tampilan dari email register email verifikasi. Jadi pendaftar diberitahukan untuk memverifikasi email terlebih dahulu dengan menekan tombol verifikasi email. Ya, saya akan coba verifikasi email. Ya, berhasil. Email verifikasi akun berhasil. Jadi sekarang pendaftar sudah dapat melakukan login. Saya akan coba login. Ya, sudah berhasil login. Dan berikut merupakan halaman dashboard dari pendaftar. Di sini halaman dashboard pendaftar dibagi menjadi beberapa section. Section kiri memuat menu-menu yang terdapat pada halaman ini. Kemudian section kanan memuat informasi-informasi yang terkait seperti profil akun dan beasiswa terbaru. Lalu di dashboard ini juga saya sediakan fitur untuk men-hide section kiri atau kanan, atau sidebar kiri atau sidebar kanan, dengan menekan tombol ini. Untuk hide sidebar kiri ditampilkan seperti ini, hide sidebar kanan seperti ini. Tampil sidebar kiri saya bisa. Nah, seperti demikian halaman dashboardnya. Kemudian di sebelah kanan itu terdapat tombol seperti icon rotate right, itu untuk melakukan refresh terkait halaman yang sedang dibuka oleh user. Jadi untuk melakukan refresh. Kemudian yang sebelah kanan ini merupakan user yang telah melakukan login atau yang berhasil autentikasinya. Lalu untuk sebelah kiri logonya akan kembali ke halaman utama. Nah, untuk yang pertama ini merupakan halaman dashboard. Di sini pendaftar akan ditampilkan data-data terkait menu-menu yang tersedia, profil, beasiswa, dan pengumuman. Untuk yang pertama saya akan masuk ke menu profil. Nah, pada menu profil ini akan ditampilkan status dari pendaftar tersebut, di mana statusnya saat ini itu belum terverifikasi, sehingga ketika status belum terverifikasi ini pendaftar tidak dapat melakukan pendaftaran beasiswa. Karena perlu diverifikasi terlebih dahulu oleh admin. Jadi verifikasi email terlebih dahulu, kemudian yang kedua verifikasi oleh admin. Nah, oleh karena itu saya akan melakukan proses pengajuan data verifikasi. Namun sebelumnya kita perlu melengkapi profilnya terlebih dahulu. Oke. Untuk yang pertama saya akan mencoba validasi dari profil ini. Jadi masih memuat form-form yang kosong, namun kita dapat menekan ajukan profil di sini.
Ya, jadi sudah muncul validasinya. Di sini diberitahukan untuk memberikan form yang masih kosong untuk diisikan. Lalu yang pertama saya akan memberikan foto dari pendaftar ini. Kemudian email tidak dapat diubah. Lalu berikutnya saya akan melakukan pemilihan jenjang. Jadi jenjangnya di sini saya akan daftar itu SMP. Kemudian nama dan telepon sudah benar. Lalu saya lanjutkan ke tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kemudian di sini karena SMP kemungkinan belum memiliki kartu tanda penduduk sehingga sifatnya opsional. Lalu saya lanjutkan ke bagian kartu keluarga. Berikut merupakan contoh kartu keluarga, lalu kartu pelajar, contoh kartu pelajar. Nah, di sini kalau sudah dirasa lengkap profilnya, pendaftar dapat melakukan ajukan profil. Nah, di sini akan menampilkan konfirmasi kembali apakah datanya sudah lengkap atau perlu diperiksa terlebih dahulu. Baik, karena dirasa sudah lengkap, saya akan mencoba untuk ajukan sekarang. Nah, ketika proses pengajuan ini, pendaftar tidak dapat mengedit profilnya kembali karena perlu diperiksa terlebih dahulu oleh admin. Dan di sini ketika proses pengajuannya sudah berhasil, pendaftar juga akan dikirimkan notifikasi email. Itu seperti berikut. Nah, ini informasi akun, di mana akun Anda dalam proses pengajuan. Admin akan memeriksa data diri Anda. Ya, seperti demikian informasi emailnya. Kemudian di sini ketika profil tidak dapat diedit, saya ubah tampilannya agar dapat dilihat dokumen-dokumennya seperti foto profil, kemudian kartu keluarga, kartu pelajar yang dapat di zoom seperti demikian. Nah, pada halaman profil ini juga memuat section ganti password, di mana pendaftar dapat melakukan update password. Namun akan saya coba nanti di akhir video. Baik, demikian dari halaman profil. Selanjutnya nanti saya akan melakukan verifikasi untuk data ini pada admin. Untuk saat ini saya lanjutkan ke halaman atau menu berikutnya dari dashboard pendaftar ini. Yang menu berikutnya itu beasiswa. Nah, karena saat ini beasiswanya masih kosong sehingga belum ada. Nanti saya akan mencoba untuk mencari beasiswanya setelah ditambahkan beasiswa jenjang SMP oleh admin. Kemudian yang terakhir pengumuman. Pengumuman juga masih kosong karena pengumuman di dashboard ini yaitu berbeda dengan pengumuman yang di halaman utama. Untuk di halaman utama itu pengumuman yang terkait seluruh informasi beasiswa yang ada di sistem, sedangkan pengumuman yang ada di dashboard ini merupakan pengumuman yang berdasarkan beasiswa yang didaftarkan oleh pendaftar tersebut. Baik, demikian mengenai dashboard pendaftar. Saya nanti akan kembali lagi ke dashboard ini ketika sudah melakukan proses pendaftaran beasiswa. Terus sekarang saya akan melanjutkan ke login admin. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian login admin. Di sini saya akan login sebagai admin. Nah, berikut merupakan halaman dashboard admin, di mana section dari halaman dashboard sendiri masih sama. Sebelah kiri memuat menu dari admin sendiri dan sebelah kanan memuat informasi yang terkait seperti profil akun dan biasa terbaru. Lalu yang di halaman dashboard sama seperti pendaftar memuat angka atau jumlah data yang terkait dari menu yang sesuai dengan role tersebut, role user tersebut. Nah, untuk yang pertama saya akan mencoba ke profil admin. Di sini saya akan mencoba untuk mengubah data admin. Semisal di sini saya uji dulu validasinya. Semisal namanya kosong, maka nama wajib diisi. Saya akan ubah menjadi Pujayana saja, yang awalnya Pujayana Dev. Saya perbarui profil. Baik. Ya, sudah, nama sudah berhasil diperbarui menjadi Pujayana saja. Kemudian sama dengan section yang pendaftar sebelumnya, di profil ini juga membuat ganti password untuk admin. Nah, berikutnya saya akan melakukan verifikasi data yang telah didaftarkan oleh pendaftar sebelumnya, yaitu pada menu pendaftar. Nah, ini merupakan halaman pendaftar, di mana di sini sebelumnya saya sudah melakukan
penambahan data terkait data-data pendaftar, dan untuk data pendaftar yang terakhir itu Putu Budi Pujana yang tambahkan sebelumnya. Di sini statusnya masih proses seperti ini, yaitu dalam proses pengajuan profil. Oke, untuk saat ini saya akan mencoba memperbaruinya. Ya, di sini saya akan memperbarui data pendaftar. Ya, di sini admin akan memeriksa data pendaftar. Namun untuk skenario pertama saya akan mencoba ketika statusnya ditolak. Jadi mungkin misal di sini kartu keluarganya masih belum jelas atau kurang jelas. Jadi saya akan coba melakukan penolakan di sini. Tolak, perbarui status. Nah, ketika proses update dari admin status ini juga akan mengirimkan notifikasi email ke email pendaftar. Nah, di sini pendaftar telah mendapatkan notifikasi email di mana mohon maaf, pengajuan akun Anda ditolak, Anda periksa data diri kembali sebelum menunjukkan pengajuan akun kembali. Jadi ketika status pendaftar ini ditolak, maka pendaftar saat ini dapat mengedit kembali profilnya dengan mengecek kembali terlebih dahulu data identitas yang telah ditolak sebelumnya dan memperbaruinya. Kemudian pendaftar dapat melakukan pengajuan profil kembali. Baik, di sini karena statusnya ditolak, saya akan login kembali menggunakan pendaftar. Ya, saya akan coba masuk ke profil pendaftar. Nah, di sini menampilkan informasi terkait status dari akun pendaftar ini, yaitu akunnya ditolak. Nah, oleh karena itu pendaftar perlu memeriksa kembali data identitas pendaftar untuk diperbarui. Kemudian pendaftar dapat melakukan update atau pengajuan ulang data akun. Baik, saya misal di sini karena case-nya kartu keluarga mungkin kurang terlihat, mungkin saya akan perbaruinya skenario seperti itu. Kemudian saya akan melakukan ajukan profil kembali. Ajukan sekarang. Baik, sudah berhasil diajukan, maka tetap juga akan mendapatkan email kembali karena sudah berhasil mengajukan. Di sini akan saya periksa sebagai admin. Ya, ini data pendaftar sebelumnya. Saya akan mengecek, adminnya di sini mengecek. Lalu, misal di sini case-nya sudah berhasil, yaitu terverifikasi. Saya akan melakukan update status terverifikasi. Perbarui status, maka proses ini akan mengirimkan email juga ke email pendaftar untuk diberitahukan bahwa statusnya telah terverifikasi. Ya, email sudah masuk di sini. Selamat, akun Anda telah terverifikasi. Anda dapat mendaftar beasiswa. Ya, ketika pendaftar sudah terverifikasi, maka pendaftar sudah dapat mendaftar beasiswa. Nah, kemudian di sini pada halaman pendaftar juga dapat dilakukan pencarian. Semisal di sini saya ingin mencari nama pendaftar Wahyu Budi, ya bisa. Kemudian berdasarkan jenjangnya juga bisa, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya berdasarkan jenjang juga bisa. Nah, kemudian di sini selanjutnya lagi satu terdapat fitur zoom di sini. Jadi admin dapat melakukan zoom terkait foto dari pendaftar ataupun berkas terkait pendaftar, ya bisa dilakukan zoom. Baik, demikian mengenai halaman pendaftar pada dashboard admin. Berikutnya saya akan lanjutkan ke menu penguji. Nah, di menu penguji ini admin dapat mengelola data penguji seperti melakukan tambah, edit, hingga hapus, serta pencarian. Untuk yang pertama, saya akan mencoba untuk menambahkan data penguji. Tambah di sini. Kemudian saya akan mencoba untuk melakukan tes validasinya. Tambah penguji terlebih dahulu. Nah, jadi semua form wajib diisi. Kemudian saya akan melengkapi foto. Sini fotonya saya pilih data penguji. Ya, seperti demikian fotonya. Kemudian nama lengkap Safira contohnya,
telepon, kemudian email. Saya coba pakai email, kemudian password, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin perempuan, lalu jalan. Ya. Jika dirasa sudah lengkap, maka dapat dilakukan tambah penguji. Ya, penguji sudah berhasil ditambahkan. Sama seperti tabel pendaftar sebelumnya, di sini dapat dilakukan zoom. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk update-nya atau perbarui data penguji. Misal di sini nama lengkapnya saya ubah menjadi Wulandari. Nomornya saya ganti 1. Nah, di sini di halaman edit penguji, karena sebelumnya telah dibuatkan password oleh admin terkait penguji tersebut, ketika di halaman edit di sini admin dapat secara langsung memberikan password baru. Namun jika tidak ingin memberikan password baru, dapat dikosongkan. Saya perbarui penguji, ya sudah berhasil diperbarui. Saya coba cek, namanya sudah berhasil Wulandari dan teleponnya sudah berada angka 1. Itu mengenai edit penguji. Kemudian untuk selanjutnya itu pencarian. Saya akan mencoba mencari di sini. Contohnya Michael Stewart misalnya, lalu Satya Pujianti. Dan yang terakhir yaitu menghapus data penguji. Saya akan coba hapus yang ini. Ya, sudah berhasil terhapus dan data penguji kembali seperti semula. Nah, demikian mengenai halaman penguji. Selanjutnya saya lanjutkan ke halaman menu beasiswa pada dashboard admin. Nah, pada halaman beasiswa ini, admin dapat mengelola data beasiswa. Di antaranya seperti menambahkan, edit, detail beasiswa, dan pencarian hingga hapus. Baik, selanjutnya untuk yang pertama saya akan mencoba menambahkan data beasiswa. Namun sebelumnya di sini saya telah menambahkan data beasiswa sebelumnya, itu terkait beasiswa SMA dan perguruan tinggi. Misal di sini dapat dilakukan detail dan edit, namun tidak dapat dilakukan hapus karena beasiswa ini telah memiliki pendaftar. Nah, misal di sini saya lihat detailnya terlebih dahulu. Nah, untuk detail dari beasiswa pada dashboard admin ini seperti ini akan dibagi menjadi 4 navigasi, yaitu berkas, soal, wawancara, dan penerima sesuai dengan tahapan seleksinya. Nah, untuk yang navigasi berkas di sini akan menampilkan data pendaftar yang berada pada tahap berkas. Jadi di sini juga admin dapat melakukan cek status terkait lolos berkas atau tidak pada pendaftar tersebut. Nah, namun karena di sini beasiswa ini telah selesai sehingga seluruh navigasi telah memiliki data. Di sini juga dapat dilakukan pencarian. Ya, di navigasi berikutnya itu tahap soal. Di sini dapat dilihat user pertama yaitu Gerard Bell melakukan tes soal selama 1 menit dengan nilai 26,67. Sini Vanessa Putri tidak melakukan sehingga dia tidak lolos. Di mana pada skenario soal ini admin akan menekan tombol proses lolos tes soal, di mana sistem akan menentukan kepada pendaftar yang mengikuti tes soal berdasarkan nilai terbesar dan tanggal mulai tercepat. Dan ini akan dibatasi sesuai dengan kapasitas penerima dari beasiswa. Misal beasiswa pendidikan yang SMA ini hanya menerima 1, dan di sana akan difilter siapa pendaftar yang mendapatkan itu berdasarkan nilai terbesar dan tanggal mulai tercepat. Dan di sini karena Vanessa Putri tidak mengikuti beasiswa sehingga tidak lolos tahap soal. Nah, ketika statusnya Gerard Bell setelah lolos tahap soal, maka akan ada datanya pada navigasi berikutnya yaitu wawancara. Nah, di sini Gerard Bell telah melakukan wawancara dengan penguji Michael Stewart, dan Michael Stewart telah melakukan set statusnya yaitu lolos wawancara. Di mana pada navigasi wawancara ini admin juga perlu melakukan set jadwal terlebih dahulu untuk menentukan siapa penguji yang akan menguji pendaftar tersebut, dan admin juga memerlukan pengesetan link terkait wawancara, kemudian tanggal, jam mulai, dan jam selesai wawancara.
Maka nanti penguji dan pendaftar dapat dipertemukan berdasarkan jadwal yang telah diatur oleh admin. Kemudian ketika penguji telah berhasil mengeset statusnya, maka pendaftar juga akan mendapatkan email. Lalu ketika lolos beasiswa, maka pendaftar tersebut akan dipindahkan ke navigasi berikutnya, itu yang terakhir, itu penerima. Dan di sini juga telah muncul yaitu Gradbel, karena skenario berhasil sebagai penerima beasiswa, sehingga akan tampil di navigasi penerima ini. Sini dapat dilihat detailnya, dan admin akan menghubungi pendaftar ini terkait kelanjutan dari penerimaan beasiswa. Lalu di setiap navigasi ini juga dapat dicetak laporannya untuk diumumkan nantinya pada menu pengumuman yang akan dibuat oleh admin setiap batas tanggal dari tahapan beasiswa ini atau tahapan proses seleksi beasiswa ini. Jadi misal saya akan mencoba mengunduh laporan berkas dari beasiswa jenjang SMK ini. Nah, berikut merupakan tampilan dari laporan beasiswa jenjang SMK ini. Di tampilan seperti demikian. Karena di sini case-nya diterima keduanya. Kemudian pada navigasi soal saya akan coba mengunduh laporannya. Nah, seperti demikian. Fani nilainya 0 dan waktu tesnya tidak ada karena tidak mengikuti tes soal. Begitu juga dengan seterusnya. Baik, untuk yang berikutnya saya akan mencoba menambahkan beasiswa. Saya tambahkan beasiswa. Untuk yang pertama saya akan mencoba validasinya. Ya, jadi perlu mengisi form terlebih dahulu. Lalu yang pertama saya akan menambahkan thumbnail beasiswa. Ya, berikut thumbnailnya, kemudian judulnya saya juga sudah siapkan di sini. Deskripsi. Jenjangnya SMP, karena saya akan mencoba untuk mendaftarkan beasiswa pada akun pendaftar yang telah dibuat sebelumnya, yaitu jenjang SMP. Kemudian kapasitas penerimanya 15. Dan persyaratan umum. Dan selanjutnya persyaratan berkas. Pada persyaratan umum dan berkas ini dapat dilakukan penambahan seperti ini. Jadi misal tidak ingin ini, dapat dihapus juga. Baik, berikutnya itu tanggal mulai. Untuk beasiswa ini akan saya mulai pada tanggal sekarang, itu tanggal 18 Mei. Tanggal selesainya saya umpamakan pada 20. Kemudian batas tanggal tes berkas yaitu untuk hari ini. Saya buat hari ini agar bisa diuji. Tes soal 19. Lalu wawancara. Oh ya, ini 21 karena wawancara tanggal 20. Ya. Kemudian berkas persyaratan. Berkas persyaratan ini akan digunakan oleh pendaftar untuk mengikuti proses seleksi pada tahap berkas. Kemudian di sini statusnya belum ditampilkan atau ditampilkan. Saya tampilkan saja. Tambah beasiswa. Nah, di sini sudah berhasil menambahkan beasiswa. Untuk beasiswa terbaru itu berjudul beasiswa pendidikan jenjang SMP. Kemudian di sini memuat tombol hapus karena di sini belum memiliki pendaftar beasiswanya. Nah, namun sebelum menguji tombol hapusnya, saya akan mencoba masuk ke detail dari beasiswa ini dengan menekan data pada kolom judul. Di sini beasiswanya saya akan masuk ke detailnya. Ya, berikut merupakan tampilan detail dari beasiswa yang sebelumnya saya tambahkan. Ya, seperti demikian. Kemudian saya akan mencoba untuk melakukan hapus dulu. Lalu akan saya tambahkan kembali beasiswanya.
saya akan coba hapus. Ya, beasiswanya berhasil dihapus. Saya akan tambahkan ulang kembali. Kemudian tanggal mulainya. Kemudian syarat berkas. Terus syarat statusnya misal belum ditampilkan. Nanti akan saya tampilkan melalui menu update. Ya, di sini statusnya belum ditampilkan sehingga tidak dapat dilihat detailnya. Ya, tidak dapat dilihat detailnya seperti beasiswa yang lain. Di sini saya akan mencoba update. Misal di sini kapasitasnya saya kurangi menjadi 10. Lalu oh ya. Jadi pada saat beasiswa itu dibuat akan melakukan generate soal secara otomatis terkait beasiswa tersebut. Nah, generate soal ini berfungsi atau bertujuan untuk mengeset soal pada beasiswa tersebut agar nantinya pendaftar dapat melakukan tes soal sehingga soal yang ditampilkan akan sesuai berdasarkan beasiswa tersebut. Nah, generate soalnya itu sudah tergenerate otomatis ketika beasiswa itu dibuat. Dan di sini akan memuat 15 soal berdasarkan ketentuan, itu 5 numerik, 5 logika, dan 5 spasial. Itu merupakan tipe-tipe soal. Lalu di sini juga dapat dilihat detail dari soal tersebut. Nah, namun sebelumnya terkait data soal sendiri telah saya tambahkan sebelumnya, dan nanti saya juga akan mencoba melakukan pengelolaan data soal. Nah, di sini saya akan melakukan update, yaitu statusnya akan ditampilkan pada baru beasiswa. Nah, beasiswa sudah ditampilkan, maka dapat diakses detailnya. Di sini kapasitas juga sudah 10, sudah terupdate. Nah, baik. Kemudian saya akan mencoba mengecek detail dari beasiswa ini. Ya, masih kosong, seluruh navigasi masih kosong karena belum ada pendaftar yang mendaftar di beasiswa ini. Nah, berikutnya sebelum proses pendaftaran beasiswa dari pendaftar, admin, dan penguji, saya akan melanjutkan ke menu berikutnya pada dashboard admin, yaitu menu soal. Nah, di menu soal ini digunakan untuk menambahkan soal terkait soal yang akan digunakan pada proses seleksi tahap soal pada proses pendaftaran beasiswa. Nah, di sini telah saya tambahkan sebelumnya, terdapat 30 data yang telah saya tambahkan, yaitu 10 numerik, 10 logika, dan 10 spasial. Nah, untuk yang pertama saya akan mencoba untuk menambahkan data soal. Pilih tipe yang pertama, yaitu numerik. Misal di sini soalnya 1 tambah 1 sama dengan, lalu masukkan pilihannya. Ya, seperti demikian. Ini soal dengan tipe numerik. Lalu saya akan coba tambah soal. Ya, berhasil menambahkan. Oh ya, saya lupa dengan validasinya. Ya, nah ini validasinya sudah berhasil. Kemudian yang berikutnya itu logika, misal masih sama dengan numerik, formnya masih sama. Sedangkan untuk yang spasial itu memuat gambar. Di sini ketika menambahkan spasial perlu menambahkan gambar, itu sesuai dengan tipe soalnya, yaitu spasial. Baik, untuk yang berikutnya ini akan saya tambahkan contoh soal spasial. Dari soalnya perhatikan gambar berikut. Nah, lalu saya akan berikan gambar. Di sini sudah saya contohnya ada, ya seperti demikian. Dan saya berikan opsi C, D, E, B, D. Nah, seperti ini. Jawaban benarnya sebagai perumpamaan saja, misal A. Dan saya tes tambah soal. Ya, soal spasial sudah berhasil ditambahkan. Untuk melakukan edit, misal di sini perhatikan gambar berikut ini. Saya ubah. Ya. Ini saya ubah jawaban benarnya menjadi DE, berberi soal. Saya periksa kembali, sudah DE dan berikut ini. Ya, update-nya berhasil. Lalu yang berikutnya, misal di sini saya mengubah tipenya yang numerik menjadi logika. Beri soal, ya sudah berhasil logika. Nah, itu mengenai tambah dan edit. Untuk yang berikutnya saya akan mencoba untuk menghapus soal ini. Iya, hapus sekarang. Hapus sekarang. Ya, berhasil menghapus soal.
soal sudah kembali ke seperti semula. Nah, untuk yang terakhir saya akan mencoba untuk pencarian pada halaman soal ini. Misalnya di sini saya mencari hasil dari, ya. Nah, sudah muncul 3 data yang memuat info hasil dari. Kemudian misalnya di sini saya ingin mencari soal berdasarkan tipenya, misal spasial, yang akan diurutkan berdasarkan pencariannya itu spasial. Baik, demikian mengenai halaman soal pada dashboard admin. Yang terakhir, memuat pengumuman. Nah, di pengumuman ini admin dapat mengelola pengumuman yang akan ditampilkan pada halaman utama, yang mana pengumuman ini terkait proses seleksi dari beasiswa tersebut, di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada navigasi dari beasiswa itu memuat 4 proses seleksi, dan nanti pengumuman di sini juga berdasarkan 4 proses tersebut. Misal ingin membuat pengumuman berkas, soal, wawancara atau penerima. Nah, lalu di sini pengumuman ini akan bersamaan saya uji dengan proses pendaftaran beasiswa nanti dari pendaftar, admin, dan penguji. Dan berikutnya saya akan mencoba untuk melakukan proses pendaftaran beasiswa. Oleh karena itu saya akan keluar terlebih dahulu dan login sebagai pendaftar. Nah, untuk mempermudah aksesnya, saya akan login juga di berbeda browser. Di sini saya menggunakan Chrome untuk login admin agar mudah verifikasi, agar tidak perlu logout dan login kembali. Di sini saya akan login sebagai admin pada browser Chrome. Ya, sudah berhasil login sebagai admin di sini. Dan yang browser Firefox saya akan login sebagai pendaftar. Baik, sesuai dengan penjelasan sebelumnya saya jelaskan, saya akan mencoba untuk mendaftar beasiswa. Di sini saya mencari menu beasiswa terlebih dahulu, beasiswa ini atau ini, sama. Ya, karena di sini beasiswa masih kosong, saya akan menemukan beasiswa. Di sini saya akan menguji beasiswa SMP ini, saya ubah menjadi SMA SMK. Apakah pendaftar ini bisa mendaftar? Jadi saya akan pindah ke admin, lalu ke beasiswa. Yang SMP ini saya ubah jenjangnya menjadi SMA SMK. Oke. Sudah. Dan saya kembali ke pendaftar, saya selengkapnya. Ya, di sini beasiswa pendidikan jenjang SMP sudah berubah menjadi SMA SMK. Saya akan coba daftar. Ya, tidak bisa, di mana pendaftar tidak dapat mendaftar beasiswa yang berbeda jenjang. Karena putu ini jenjangnya SMP, sehingga dia hanya dapat mendaftar beasiswa pada jenjang SMP. Nah, kemudian saya akan mengembalikan data dari beasiswa ini. Saya kembalikan ke SMP kembali. Ya, sudah kembali. Saya refresh. Ya, sudah SMP, dan saya akan mencoba melakukan pendaftaran beasiswa. Saya daftar. Ya, berhasil mendaftar beasiswa, dan pendaftar akan diarahkan ke halaman dashboard beasiswa. Di sini beasiswanya sudah ada, itu 1 pendaftar pada beasiswa yang berjudul beasiswa pendidikan jenjang SMP. Nah, untuk membatalkan, pendaftar dapat menekan tombol batalkan, maka beasiswa akan dihapus dari dashboard. Nah, saya akan mencoba ulang untuk melanjutkan ke pendaftaran beasiswa. Ya, berhasil kembali. Saya akan lanjutkan ke pendaftaran beasiswa. Di sini menekan tombol lanjutkan pendaftaran. Oh ya, sebelumnya di sini juga dapat dilakukan pencarian. Misal berdasarkan judulnya, saya testing karena tidak ada, sehingga beasiswa pendidikan ada. Ya, saya akan lanjutkan pendaftaran. Baik, di sini sama seperti dashboard admin. Pada dashboard pendaftar juga memuat 4 navigasi dari tahapan seleksi beasiswa, yaitu berkas, soal, wawancara, dan penerima. Nah, untuk yang berkas sendiri, pendaftar diminta untuk menambahkan berkas pendaftar, yaitu dari berkas persyaratan yang ada pada beasiswa tersebut. Misal di sini saya lihat terlebih dahulu berkas persyaratannya. Nah, di sini pendaftar dapat mendownload berkas persyaratan dengan melengkapi form-form ini. Nah, namun saya sudah menyiapkan template yang sudah lengkap dari data ini. Nah, saya akan melakukan pengajuan berkas. Di sini ajukan berkas, dan dapat diperhatikan di sini pada navigasi berkas ini hanya dapat diajukan berkas sekali, karena admin akan melakukan
pengujian dari berkas tersebut apakah pendaftar ini lolos berkas atau tidak. Oleh karena itu saya akan menunjukkan berkas di sini. Ini berkas pendaftarnya, lalu ajukan berkas. Ajukan. Dan ketika proses pengajuan berkas ini juga pendaftar akan diberikan informasi notifikasi email melalui email di mana berkas telah berhasil diajukan. Dan selain itu pendaftar juga dapat mendownload berkas yang telah diupload. Download kembali. Lalu saya akan mencoba memeriksa emailnya. Ya, ini pesan baru dari ini. Nah, ini berkas yang Anda unggah pada beasiswa pendidikan Jangan SMP telah berhasil diunggah. Ya, sudah mendapat email. Lalu berikutnya bagaimana dengan tahapan yang selanjutnya? Ketika pendaftar mengakses tahap soal, di sini tahap soal masih belum tersedia karena perlu menunggu terlebih dahulu proses seleksi berkas yang dilakukan oleh admin. Kemudian wawancara juga demikian, belum ditentukan. Karena di sini seharusnya besok, namun karena take videonya hari ini, maka nanti akan saya ubah batasan tanggal wawancaranya. Lalu penerima juga belum ada pengumuman. Yang pengumuman paling lambatnya itu ada di tanggal 21. Namun untuk saat ini akan saya ubah datanya terkait take video ini. Nah, berikutnya saya akan melakukan verifikasi data berkas yang dilakukan oleh pendaftar pada dashboard admin. Saya kembali ke Chrome dan mengecek beasiswa ini. Ya, sudah ada satu pendaftar dan tombol hapus pada beasiswa ini sudah hilang, tidak dapat diakses kembali. Di sini pendaftar sudah dapat verifikasi atau diperiksa datanya melalui detail beasiswa oleh admin. Ya, di sini sudah ditampilkan data pendaftar yang mendaftar di beasiswa ini pada tahap berkas. Nah, pada tahap berkas ini admin akan memeriksa berkas pendaftar terlebih dahulu dengan menekan di sini atau di sini yang icon pensil. Tekan di sini. Nah, jadi di sini admin akan memeriksa apakah berkas yang diupload oleh pendaftar tersebut layak diloloskan atau tidak. Nah, dalam skenario ini saya akan meloloskan atau menerima berkas tersebut sehingga statusnya diterima. Ketika proses memperbarui status ini akan melakukan pengiriman email kembali kepada email pendaftar berdasarkan statusnya, di mana saat ini diterima, sehingga pendaftar akan menerima notifikasi email bahwa pendaftar tersebut lolos tahap berkas pada beasiswa tersebut dan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Saya akan pindah ke dashboard pendaftar dan di sini saya akan refresh. Ya, selamat Anda lolos tahap berkas dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap soal. Di tahap soal, di sini pendaftar sudah dapat memulai mengerjakan tahap soal karena rentang waktunya itu dari tanggal 18 hingga 19. Di sini saya akan coba kembali dulu ke dashboard admin. Nah, seperti ini sebelumnya saya jelaskan terkait pengumuman akan saya jelaskan sesuai dengan proses pendaftarannya. Karena di sini pendaftaran berkasnya sudah selesai di hari ini, maka admin dapat melakukan pengunduhan laporan. Nah, ya, berikut merupakan tampilan dari laporannya. Dan save laporan berkas. Nah, di sini admin akan membuat pengumuman untuk tahap berkas dari beasiswa ini. Pindah ke halaman pengumuman, lalu tambah pengumuman. Di sini pilih kategori pengumumannya, itu tahap berkas. Beasiswanya itu yang ini, pendidikan Jangan SMP. Nah, kemudian saya sudah menyiapkan template-nya. Sini pengumuman tahap berkas. Kemudian laporan yang telah diunduh sebelumnya dapat diupload di sini agar nanti ditampilkan di halaman utama pengumuman. Ya, saya akan langsung tampilkan. Ya, pengumumannya sudah ditampilkan. Coba saya periksa detailnya, dan berikut merupakan detail dari pengumuman tersebut. Terdapat judul dan deskripsi hingga laporannya. Ya, ini laporannya bagi para pendaftar yang lolos di tahap berkas.
Baik, berikutnya saya akan mencoba untuk melakukan edit pada pengumuman ini. Semisal saya mengedit, menambahkan deskripsinya. Baik, tetap semangat. Lalu statusnya saya hide terlebih dahulu atau belum ditampilkan. Saya perbarui pengumuman. Ya, sudah berhasil, dan pengumuman ini tidak dapat dicek detailnya seperti pengumuman yang lain karena statusnya belum ditampilkan. Saya akan kembalikan untuk menampilkan. Ya, berhasil. Kemudian untuk hapusnya, saya akan mencoba menambahkan pengumuman untuk hapus. Ya, berhasil, dan saya akan coba hapus. Ya, hapus pada menu pengumuman sudah berhasil. Lalu untuk validasinya juga sudah. Ya, perlu diisi terlebih dahulu. Kecuali form slug, di mana slug ini merupakan URL dari pengumuman yang akan tergenerate otomatis berdasarkan judul, sehingga judul bersifat unik, tidak boleh sama dengan judul yang lain. Ya, slug itu berada di sini di URL detail. Jadi ini merupakan slug yang dapat diakses oleh user nantinya ketika ingin mengakses halaman ini. Nah, itu mengenai pengumuman. Saya lanjutkan kembali terkait proses seleksi beasiswa pada proses pendaftaran beasiswa. Saya akan kembali ke halaman detail beasiswa yang ada pada dashboard admin. Di sini pendaftar sudah lolos tahap berkas, kemudian pendaftar dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap soal. Nah, untuk tahap soal sendiri, admin dapat melihat statusnya di sini dengan menekan ikon eyes. Nah, di sini pendaftar tersebut belum mulai tes soal. Nah, maka sekarang akan saya coba mulai tes soal. Saya kembali ke dashboard pendaftar dan saya refresh terlebih dahulu. Di sini pendaftar akan melakukan tes soal, di mana tes soal dapat dimulai dari batas berkas hingga batas tes soal. Karena pendaftar ini lolos juga, maka pendaftar tersebut dapat mengikuti tahap tes soal. Oke, saya akan mulai tes soal di sini. Nah, di sini sebelum mulai tes soal akan diberikan informasi terlebih dahulu, di mana tes soal terdiri dari 15 soal yang hanya dapat dilakukan sekali dan tidak dapat diulang kembali, dan waktu pekerjaan selama 1 jam berdasarkan ketentuan. Nah, oleh saat ini saya akan mulai tes soal dengan menekan mulai tes sekarang. Ketika tekan tombol ini pertama kali, maka waktu akan sudah berjalan selama 1 jam. Dihitung mundur. Saya akan tekan mulai tes sekarang. Ya, waktu sudah berjalan, jadi pendaftar dapat melakukan tes soal. Nah, di sini saya akan melakukan tes validasi terkait skenario pada halaman ini, yaitu diantaranya ketika pendaftar melakukan close halaman atau berpindah halaman, apakah soalnya masih seperti ini atau terrefresh kembali, waktunya terreset kembali. Nah, jadi tidak. Jadi maka waktu akan tetap berjalan selama masih ada waktu, namun ketika waktunya habis maka akan otomatis melakukan submit soal yang telah dijawab oleh pendaftar. Jadi ketika waktunya habis akan melakukan submit otomatis. Nah, misal di sini saya jawab 3 soal. Ketika saya melakukan perpindahan halaman, misal saya pindah ke halaman profil, pengumuman, atau ke halaman depan, saya kembali lagi ke lanjutkan pendaftaran. Jadi skenario ketika user mengingat oh ya sedang melakukan tes soal, saya akan kembali ke halaman tersebut. Ya, benar, waktunya masih berjalan dan soal yang telah dijawab tidak berubah atau tidak terrefresh. Jadi sudah tetap soalnya dan jawabannya juga sudah tetap. Sini waktu tetap berjalan. Bagaimana dengan ketika halaman ini di close atau websitenya di close? Saya close. Nah, close, saya akses kembali ke host. Saya pindah ke dashboard, buka beasiswa, di pendaftaran. Ya, waktunya masih berjalan di sini, dan di sini pendaftar akan mencoba menjawab seluruh soal. Karena jika waktu habis maka akan tersubmit otomatis. Nah, ini saya akan mencoba untuk testing saja terkait proses soal, penampilan soal dan penampilan jawabannya sendiri atau pilihan teks pilihan gandanya sendiri. Telah saya atur randomize sehingga pendaftar yang lain juga akan berbeda tampilan soalnya, yang itu diacak. Di soalnya diacak dan pilihan teks pilihan gandanya juga diacak. Saya akan coba jawab sepintas saja.
Ya, semisal di sini sudah seluruh soal terjawab, di mana pendaftar tersebut melakukan pengerjaan selama 3 menit. Nah, di sini ketika dilakukan submit nantinya, maka waktu tes pendaftar tersebut adalah 3 menit, di mana masih menit 57 sudah menjawab semua soal. Oke, saya akan coba submit tes. Di sini pendaftar submit. Apakah yakin ingin submit? Jika yakin, tekan submit tes. Ya, saya tekan dan sudah berhasil. Pada navigasi soal juga sudah memuat centang, jadi sudah mengikuti tes soal. Ketika sudah mengikuti tahap tes soal ini, pendaftar perlu menunggu terlebih dahulu terkait hasil seleksi dari tahapan ini, apakah lolos atau tidak. Nah, saya akan kembali ke dashboard admin. Nah, di sini pendaftar telah menjawab soal dan memperoleh nilai 33,33, jadi cukup banyak kesalahannya dengan waktu tes 4 menit 57 karena dibulatkan ke atas 4 menit. Nah, kemudian di sini karena skenario-nya hanya satu pendaftar, di sini admin dapat melakukan proses lolos tahap tes soal. Nah, proses lolos tahap tes soal ini yaitu akan melakukan filtering data sesuai dengan kapasitas penerima dari beasiswa ini. Misal kapasitas penerima ada 10 dan anggapannya di sini yang daftar ada 20, maka filteringnya itu akan membatasi 10 penerima saja yang lolos tes soal. Kemudian yang dicari berdasarkan nilai terbesar dengan waktu tercepat mulai soal. Kemudian di sini karena hanya ada satu, maka akan otomatis lolos. Saya akan proses lolos tahap tes soal. Ya, sudah berhasil proses lolos tes soalnya. Dan di sini pendaftar juga akan dikirimkan email notifikasi. Saya akan periksa terlebih dahulu. Ya, di sini selamat, Anda lolos tahap soal pada beasiswa pendidikan jenjang SMP. Anda dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Ya. Di sini saya akan refresh. Ya, selamat, Anda lolos tahap tes soal. Nah, di sini tahapan berikutnya yaitu tahapan tes wawancara masih belum tersedia karena admin perlu melakukan set jadwal terlebih dahulu dan penguji terkait wawancara kepada pendaftar ini. Saya akan kembali ke dashboard admin. Namun sebelumnya, sebelum melakukan set jadwal, admin akan membuatkan pengumuman terlebih dahulu terkait tahapan soal ini. Jadi, unduh laporan soal. Ya, berikut laporannya. Untuk ide pidana, waktu tes 4 menit dengan nilai 33,33. Oke, saya lanjutkan shift. Laporan soal. Baik. Di sini admin akan membuatkan pengumuman. Kategorinya soal, lalu beasiswanya SMP, yang pengumumannya sesuai dengan template. Kemudian langsung ditampilkan. Ya, pengumumannya sudah berhasil dibuat. Saya coba cek detailnya. Berikut merupakan detailnya. Sudah muat data pendaftar yang lolos tes soal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan set jadwal terkait wawancara dari pendaftar ini. Admin akan melakukan set jadwal. Nah, pendaftar tersebut karena lolos tes soal maka akan ditampilkan di navigasi wawancara ini. Untuk yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya di sini. Nah, di sini terdapat form status yang dimana akan diatur oleh penguji, di mana penguji akan melakukan sesi wawancara dengan pendaftar. Apabila lolos, maka penguji akan melakukan set lolos di sini statusnya. Kemudian di sini akan admin atur terlebih dulu jadwalnya. Untuk yang pertama, admin akan memilih penguji, siapa yang menguji pendaftar ini. Semisal di sini saya pilih penguji Septia Pujayanti. Lalu link wawancaranya, semisal di sini perumpamaan linknya itu meet.google.com. Lalu tanggal wawancaranya itu hari ini, jam mulainya itu 14.00 hingga 15.00. Ya, demikian. Kemudian saya akan coba simpan jadwal. Ya, sudah berhasil. Di sini statusnya masih belum diatur oleh penguji karena belum dilakukan proses wawancara.
Nah, berikutnya saya akan login sebagai penguji, di mana skenarionya pelaksanaan wawancara akan dilaksanakan sekarang. Saya akan login sebagai penguji Septia Pujayanti. Ya, sudah berhasil masuk sebagai penguji, dan berikut merupakan dashboard dari penguji sama dengan dashboard admin dan pendaftar. Terdapat 2 section, kiri dan kanan, lalu fitur seperti ini. Dan di sini terdapat 3 menu dari penguji, itu dashboard, profil, wawancara. Nah, untuk yang profil, penguji dapat mengupdate profilnya seperti admin. Saya akan coba mengubah namanya, misal di sini Pujayani. Saya akan perbarui profil Pujayani. Ya, sudah berhasil. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, di sini saya akan melakukan proses wawancara dari penguji. Nah, sebelumnya penguji Septia ini telah memiliki pendaftar dari beasiswa yang lain, yaitu beasiswa perguruan tinggi, dan telah melakukan pengujian. Dan di sini telah dilakukan pengujiannya dan sudah berhasil. Kemudian untuk yang sekarang pada Putu Gede Pujayana, di sini penguji akan melakukan wawancara dengan mengunjungi link ini. Kemudian pada pendaftar juga akan ditampilkan halaman wawancaranya. Nah, pada navigasi wawancara ini, pendaftar sudah dapat melakukan wawancara dengan mengunjungi link wawancara yang sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu pada 18 Mei 2023 jam 14 hingga 15. Nah, ibaratnya sekarang pendaftar telah melakukan wawancara dengan mengunjungi link ini, dengan menekan ini. Ya. Nah, maka pendaftar akan diarahkan ke link yang sama dengan penguji, dan penguji dan pendaftar akan melakukan sesi wawancara. Nah, pada saat sesi itu, penguji akan menilai proses wawancara dan melakukan set status. Nah, oleh karena itu saya akan kembali ke dashboard penguji untuk mengset status pendaftar Putu Gede ini. Dan ibaratnya Putu Gede ini lolos wawancara, sehingga set statusnya akan di set menjadi lulus wawancara oleh penguji. Saya perbarui status sebagai penguji, dan ketika proses barui status ini akan mengirimkan notifikasi email juga ke email pendaftar, dan di sana statusnya lolos, sehingga notifikasinya juga akan lolos wawancara pada beasiswa dan dinyatakan sebagai penerima beasiswa. Nah, kemudian saya kembali ke dashboard admin. Ke bagian beasiswa, lalu saya lihat detailnya. Di bagian wawancara, nah statusnya sudah checklist, sehingga lulus wawancara, telah diatur oleh penguji. Dan di sini penerimanya juga sudah ditampilkan. Nah, baik, tugas berikutnya oleh admin yaitu membuat laporan terkait tahap wawancara dan penerima. Yang pertama, admin akan mengunduh terlebih dahulu laporan wawancara. Ya, baik, ini laporannya. Ya, admin juga mengunduh laporan penerima. Baik, berikutnya admin akan membuatkan pengumuman. Yang pertama, pengumuman wawancara di sini. Saya langsung tampilkan. Dan yang terakhir itu pengumuman penerima. Lalu saya langsung tampilkan. Ya, tugas admin telah selesai dari proses seleksi ini. Setelah membuatkan beasiswa, memantau alur beasiswa, dan hingga pengumumannya. Di sini saya akan coba periksa detail pengumumannya. Berikut, ya benar, Putu Gede telah dinyatakan sebagai penerima beasiswa. Baik, ini mengenai proses dari admin sendiri terkait alur seleksi beasiswa dari berkas, soal, wawancara, hingga penerima. Dan berikutnya saya akan kembali ke dashboard pendaftar untuk melakukan pemeriksaan pada detail beasiswa. Ya, sudah terchecklist keempat navigasinya, yaitu dari berkas, soal,
wawancara, dan penerima, mana pendaftar ini telah dinyatakan sebagai penerima beasiswa. Kemudian pada menu pengumuman yang terdapat pada dashboard pendaftar di sini akan diumumkan terkait pengumuman yang terkait pendaftaran dari beasiswa yang didaftarkan oleh pendaftar tersebut. Nah, di sini sudah memuat 4 dari berkas, soal, wawancara, dan penerima. Di sini juga dapat dilakukan pencarian, misal ingin mencari yang pengumuman berkas. Ya, dapat dilihat harus lengkapnya, dapat dilihat urus berkas. Baik, selanjutnya saya akan mencoba proses ganti password pada pendaftar yang dapat diakses pada menu profil. Di sini password lamanya saya akan inputkan. Namun akan saya coba validasinya itu ketika password lamanya masih salah. Saya akan coba password yang baru. Saya akan coba perbarui password. Ya, menampilkan password lama tidak benar. Baik, saya harus mengubahnya menjadi benar. Yang sebelumnya itu password 41 3 kali. Nah, ini password barunya, Pujayana. Ketika tidak sama, akan menampilkan pesan seperti berikut. Oke, saya akan coba perbarui. Ya, berhasil perbarui password. Saya akan coba login sebagai pendaftar tersebut kembali. Sini dengan password lama. Saya coba password lama yang 081. Ya. Ya, masih tidak bisa. Ya, dengan password baru. Ya, sudah berhasil dengan password baru. Nah, kemudian yang selanjutnya itu terdapat lupa password pada halaman login ini. Nah, di lupa password ini, pendaftar atau users akan dikirimkan akses untuk mengubah password dengan 2 form, password baru dan konfirmasi password baru, di mana pendaftar atau user diperlukan untuk menginputkan email terlebih dahulu. Misal saya ingin meminta akses password baru karena lupa password pada pendaftar yang sebelumnya, itu Ana ini. Saya akan mengirim akses ke email ini. Terus saya akan kirim akses sekarang. Ya, sini forward password sukses. Di sini juga sudah memuat validasi, email wajib terisi. Nah, email sudah masuk di sini dengan email akses lupa password. Nah, ini merupakan tampilan dari email akses lupa password, di mana di sini user dapat mengubah passwordnya dengan mengakses halaman lupa password tersebut. Nah, di sini saya tekan ubah password sekarang. Nah, ketika ubah password di sini akan diarahkan ke halaman ubah password, di mana halaman ini merupakan halaman yang hanya dapat diakses melalui email tersebut karena memuat token pada URL-nya. Jadi tidak sembarangan dapat mengakses halaman ini. Baik, selanjutnya saya akan mengubah passwordnya dengan langsung membuatkan password baru. Saya tes dulu validasinya. Ya, wajib diisi. Saya akan mengubah dengan password baru Indonesia 99. Ya, konfirmasi password juga harus sama dengan password baru. Oke, selanjutkan ke perbarui password. Oke, password berhasil diperbarui dan halaman ini sudah tidak dapat diakses kembali. Ya, sudah langsung redirect ke halaman utama. Saya akan coba login kembali dengan password baru. Ya, Indonesia 99. Saya login sekarang dan sudah berhasil login sebagai pendaftar tersebut kembali. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan dari segi website. Dan yang terakhir, saya lengkapi juga website ini dengan fitur responsif atau user friendly, sehingga dapat diakses di berbagai platform media seperti ukuran device mobile, tablet, dan yang lain. Untuk mengujinya, saya akan melakukan inspeksi di sini, dan saya akan uji dalam tampilan mobile di sini. Nah, jadi tampilan mobilenya seperti demikian. Di halaman utamanya menampilkan informasi-informasi ya, di ukuran mobile. Kemudian saya akan masuk ke halaman beasiswa. Demikian. Saya masuk ke detail seperti demikian. Kemudian ke pengumuman. Ya, seperti demikian. Lengkapnya ya, demikian. Dashboard. Login terlebih dahulu. Saya akan login sebagai pendaftar. Oh ya, passwordnya sudah diperbarui. Ya,
Ini sudah berhasil login sebagai pendaftar. Ini tampilan dashboard pada mobile. Profil. Kemudian jika untuk tablet dapat dibesarkan saja seperti demikian untuk mengujinya. Nah, tablet misalnya segini. Ya, jadi pada tablet tampilannya seperti demikian. Baik Ibu, sekian presentasi terkait demo sistem informasi beasiswa Yayasan Widya Narayana dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.